1, 2, 3. Bayangkan jika Anda adalah atlet renang yang sudah berlatih sekuat tenaga dan ketika ingin maju pada perlombaan dunia, Anda gagal karena keterbatasan dana. Kami percaya bahwa tim pemerintah tidak benar-benar memahami penyamaratan bidang saintek dan sosum dengan memandang rendah pelajar sosum yang hanya berdasarkan stigma masyarakat, dan ini adalah parameter yang tidak valid. Lawan menggambarkan status quo berdasarkan apa yang terjadi sekarang. Mari kita kontekstualisasi dulu ulang dunia terlebih dahulu. Tujuan negara berkembang adalah memenuhi pasar industri dengan menjual sumber daya manusia atau buruh dengan sistem pendidikan tradisional. Contohnya Indonesia, dengan umumnya kelas SMA didominasi IPA ketimbang IPS adalah kebijakan yang dari awal dibuat bukan dari permintaan, sehingga menetapkan stigma bahwa IPA lebih superior, mudah mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu memang tujuan pemerintah dan berhasil, dan di mana itu adalah tidak baik. Sosum, meskipun dicap tidak lebih pintar dari IPA, atau lebih sukses, nyatanya di setiap bidang selalu membutuhkan IPS. Anak-anak pelajar sosum seperti manajer, pelatih, karyawan seperti seminar-seminar, dan lain-lain. Mereka yang depresi juga membutuhkan psikologi, di mana perlu talenta bidang sosum, yaitu interpersonal yang nanti akan saya jelaskan, yaitu EQ. Dan di mana pemerintahan yang tidak baik dalam mengelola negara, di mana pemerintahan yang baik dalam mengelola negara juga lahir dari ilmu politik, sehingga tidak bisa dianggap remeh. Adapun argumen lawan tidak relevan karena pasar industri hanya membutuhkan pelajar instruktif dan secara behaviorisme, disiplin, dan taat peraturan. Itu saja, di mana tidak membutuhkan fasilitas riset karena fokus negara baru pada pemerataan infrastruktur yang harus dibarengi dengan konteks sosial yang baik dan tidak toksik. Mereka tidak perlu riset-riset seperti negara maju karena fokus mereka adalah kebutuhan pokok masyarakat dan pemerataan. Lawan juga asumtif karena sebagian besar berpendapat berdasarkan stigma masyarakat yang dibuat oleh pemerintah yang tidak lebih bermoral. Argumen lawan hanya akan menambah kerugian dalam mempertahankan stigma masyarakat yang toksik, dan akan segera saya jelaskan nanti. Kami sebagai tim oposisi justru percaya bahwa negara berkembang harus sama mengutamakannya talenta pelajar baik di bidang saintek maupun sosum. Adapun mekanisme yang ingin kami bawakan adalah pemerintah akan tetap sama mengutamakannya baik talenta pelajar di bidang saintek maupun sosum tanpa harus mengorbankan salah satunya. Karena akan lebih banyak kesempatan bagi pelajar yang membawa multiple intelligence untuk mengasah talenta dan kesempatan kerja di bidang selain saintek. Sangat memungkinkan karena dengan peluang kerja industri yang sudah jalan dan banyak akan tetap menarik perhatian pelajar untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi dalam kejurusan tertentu. Pemerintah tetap akan bisa memenuhi pasar industri tanpa harus mematikan bakat pelajar di bidang sosum selama belum penjurusan. Mereka yang memilih jalur saintek pun akan tetap bisa jika suatu saat ingin pindah ke jurusan sosum atau setidaknya memiliki rasa yang EQ yang baik dalam sehari-harinya. Disclaimer, pendidikan yang kami maksud adalah dimulai dari sejak taman kanak-kanak, di mana saintek dan sosum dari anak kecil, umur balita, itu sama. Beban pembuktian yang ingin kami bawakan adalah mengapa status quo dapat memenuhi interest negara dengan sendirinya, dan mengapa status quo dapat lebih bermoral bagi masyarakat. Multiple intelligence yang kami maksud adalah dari lahir atau primordialisme, setiap manusia memiliki kecerdasan ganda yang jika tidak diasah hingga umur tertentu maka akan hilang atau tidak maksimal. Bakat yang seharusnya bisa diasah mati karena bidang sosum dikorbankan demi interest negara. Contohnya seperti kecerdasan interpersonal atau musikal. Adapun dua argumen yang ingin kami bawakan adalah interest pelajar sosum dan hak-hak buruh. Pendidikan selain bertujuan mencerdaskan adalah untuk mengeksplorasi diri, menemukan minat dan bakat, di mana secara primordialisme manusia memiliki kecerdasan ganda yang jika tidak diasah sampai umur tertentu akan mati atau tidak maksimal. Pemerintah berusaha mematikan banyak kecerdasan ganda dengan pendidikan industrialis atau tradisional yang bersifat instruktif dan behaviorisme dalam ujian nasional. Jika ada pelajar yang memiliki kecerdasan interpersonal dengan mudah memahami orang lain atau musikal, pandai bermusik, harus merelakannya karena bahkan dari sebelum mereka lahir, pemerintah seperti sudah mengarahkan jalan hidup masyarakat untuk memenuhi pasar industri tersebut dengan sistem pendidikan yang ada. Padahal adanya hak bersifat absolut untuk menentukan nasib dan tujuan sendiri bagi masyarakat. Bagaimana jika di kasus lawan ketika negara tidak dapat memenuhi panggilan olimpiade negara karena yang seharusnya pelajar dengan bakat kinestetik jasmani harus berakhir dengan menjadi buruh. Kalaupun di kasus kami adalah hal yang sia-sia untuk karena tidak maksimal di bidang sainteknya sebagai buruh, dalam industri setidaknya para buruh masih memiliki EQ atau perasaan emosional dalam kehidupan sehari-hari dan bukan menjadi robot saja. Adapun argumen yang kedua yaitu bagaimana nantinya jika di dalam kasus lawan terjadi dan masyarakat semakin kehilangan EQ karena mereka bekerja berdasarkan
keharusan bukan keinginan, dan stigma masyarakat yang buruk tersebut diciptakan oleh pemerintah bukan dari masyarakatnya. Maka mereka akan semakin menerima keadaan dan tidak sadar diperdaya. Serigala adalah serigala bagi lainnya. Homo homini lupus, di mana manusia memanfaatkan manusia lainnya. Penyedia lapangan pekerjaan industri yang seperti dikatakan lawan adalah perusahaan swasta yang berusaha mengeluarkan modal seminim mungkin untuk hasil semaksimal mungkin, termasuk upah buruh. Setidaknya di sisi kami masih ada yang menyuarakan hak-hak buruh jika memang semuanya berakhir bekerja di industri. Sehingga kami percaya parameter yang dibawakan lawan tidak valid karena tidak memahami kebutuhan sekarang dan dampak ke depannya. Maka dapat kami simpulkan, secara filosofis kami memihak hak-hak buruh yang jumlahnya lebih banyak di negara berkembang. Negara akan tetap makmur dengan seimbang secara sosial, sehingga untuk apa menerapkan mosi yang tidak menjawab permasalahan dan bermoral. Maka kami bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih.